wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelas C Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen dan Organisasi akan mempresentasikan hasil dari analisis budaya organisasi di PT Exempli Gracia Indonesia. Kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Ridho Azki Ajhan, lalu ada saya Risma Maila Nurfala, ada Sugesti Ibnati Wadiaturabi, Nabila Saraswati, dan dari Rifki Arya Satya. Untuk itu, mari kita langsung saja ke latar belakang yang pertama, yaitu perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat membuat organisasi perlu memiliki budaya kerja yang mendorong inovasi, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi. EGDEP sebagai software house dan digital development agency beroperasi di tengah persaingan yang ketat dan penuh perubahan kebutuhan klien maupun teknologi yang terus terjadi. Dalam konteks tersebut, budaya organisasi menjadi elemen penting karena dapat mempengaruhi motivasi, kreativitas, produktivitas tim, serta keberhasilan proyek. Sebaliknya, budaya yang kurang kuat dapat menghambat kerjasama, menurunkan semangat, dan memperlambat proses adaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah nilai, norma, pola komunikasi, gaya kepemimpinan, kerja tim, dan budaya digital yang ada di EGDEP serta dampaknya terhadap perilaku dan kinerja karyawan. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk memperkuat budaya organisasi agar lebih responsif, inovatif, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Untuk gambaran umum organisasi, itu Exempli Gracia Indonesia adalah perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT yang bergerak di bidang pengembangan web, aplikasi, dan layanan digital. Perusahaan ini berlokasi di Perum SGP No. Ruko 9, Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Operasional perusahaan didukung oleh 8 karyawan yang bekerja sesuai struktur organisasi sehingga proses kerja dapat berjalan terarah dan kolaboratif. Dengan fokus pada layanan teknologi, Exempli Gracia Indonesia berkomitmen mendukung transformasi digital klien melalui produk dan solusi yang inovatif serta profesional. Untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nabila, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur melalui Google Form dan melibatkan 8 karyawan di PT Exempli Gracia Indonesia. Yang kedua yaitu data yang terkumpul telah diverifikasi sekaligus memberikan gambaran profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jabatan, dan juga lama bekerja. Yang ketiga yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi dinilai kuat dan positif, tercermin dari lingkungan kerja yang suportif dan juga kolaboratif. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti komunikasi internal, fasilitas kerja dan juga kedisiplinan, serta pengaturan jam kerja masih memerlukan peningkatan. Yang terakhir yaitu secara keseluruhan, budaya organisasi perusahaan berada dalam kondisi baik namun tetap membutuhkan perbaikan secara berkala. Selanjutnya yaitu profil responden. Yang pertama ada usia. Mayoritas responden berusia 20-30 tahun, sekitar 62,5%, dan sisanya kurang dari 20 tahun, sekitar 37,5%. Tidak ada responden di atas 30 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Seluruh responden 100% adalah laki-laki. Yang ketiga yaitu lama bekerja. 75% responden telah bekerja 1-3 tahun, sedangkan 25% lainnya bekerja kurang lebih 1 tahun. Yang terakhir yaitu jabatan. Terdiri dari front-end developer, yaitu 4 orang, full stack developer terdiri dari 2 orang, serta CEO dan CTO masing-masing 1 orang. Mayoritas berasal dari tim pengembangan dengan tambahan perspektif manajemen. Untuk hasil kuesioner,
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dari saya persilakan. Oke, untuk hasil kuesioner, pernyataan 1. Saya memahami nilai, aturan, dan budaya kerja di perusahaan. 62,5% setuju, 25% netral, dan 12,5% tidak setuju. Pernyataan kedua, nilai dan aturan diterapkan konsisten. 75% setuju, 12,5% netral, dan 12,5% tidak setuju. Pernyataan ketiga, lingkungan kerja nyaman dan mendukung. 87,5% setuju atau sangat setuju. Pernyataan keempat, komunikasi atasan karyawan berjalan dengan baik. 100% setuju. Pernyataan kelima, rekan kerja saling membantu dan bekerja sama. 87,5% setuju atau sangat setuju. Pernyataan keenam, atasan memberikan contoh sesuai budaya organisasi. 62,5% setuju, 37,5% netral. Pernyataan ketujuh, budaya organisasi mempengaruhi motivasi kerja. 100% setuju. Pernyataan kedelapan, budaya perusahaan meningkatkan kinerja dan profesionalisme. 100% setuju. Hasil kuesioner. Hal baik dari budaya kerja. Yang pertama, mayoritas responden menilai suasana kerja nyaman, ramah, dan tidak kaku. Yang kedua, lingkungan kerja dirasakan welcome dan mendukung kenyamanan sehari-hari. Yang ketiga, kerjasama antara karyawan menjadi kekuatan penting, menunjukkan kolaborasi yang baik. Keempat, terdapat nuansa kekeluargaan, mencerminkan hubungan sosial yang hangat dan saling mendukung. Oke, dari hasil kuesioner tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki menurut masukan dari responden, yaitu yang pertama, komunikasi masih menjadi perhatian utama, terutama terkait alur informasi dan koordinasi. Lalu yang kedua adalah jam kerja. Jam kerja dinilai perlu ditata ulang agar lebih efektif dan seimbang. Dan yang ketiga adalah fasilitas kerja dianggap perlu ditingkatkan untuk mendukung produktivitas. Dan responden juga perlu waktu evaluasi yang lebih jelas dan terjadwal. Lalu untuk yang terakhir adalah kedisiplinan juga menjadi catatan untuk diperkuat dalam pelaksanaan budaya kerja. Lalu ada analitik dan pembahasan. Budaya kerja dinilai positif dan mendukung aktivitas sehari-hari. Lingkungan kerja nyaman, ramah, dan tidak kaku menjadi kekuatan utama. Kerjasama tim dan hubungan antar rekan sangat baik dan suportif. Lalu komunikasi atasan dan karyawan baik, namun koordinasi horizontal masih perlu ditingkatkan. Budaya berdampak nyata pada motivasi, profesionalisme, dan kinerja. Pemahaman nilai dan konsistensi aturan belum merata di seluruh karyawan dan perlu diperkuat. Masukan perbaikan mencakup komunikasi, jam kerja, fasilitas kerja, evaluasi rutin, kedisiplinan, mengarah ke sistem kerja. Lalu, terakhir, secara keseluruhan, budaya kerja sudah kuat, namun perlu penguatan dan pemerataan penerapan. Lalu kesimpulannya, secara umum, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan menilai budaya kerja di perusahaan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari lingkungan kerja yang nyaman, kerjasama antar tim yang cukup kuat, serta komunikasi antara atasan dan karyawan yang dinilai efektif sehingga mampu mendorong motivasi dan kinerja. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti penyamaan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya, konsistensi penerapan aturan, dan pembenahan sistem kerja, termasuk komunikasi operasional, pengaturan jam kerja, fasilitas, evaluasi rutin, dan kedisiplinan. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diperlukan agar budaya kerja yang sudah positif dapat semakin mantap dan dirasakan secara merata oleh semua karyawan. Baik, dari hasil kuesioner tadi, kami telah memberikan saran untuk memperkuat budaya kerja yang sudah terbentuk di perusahaan SMP Gratia. SMP Gratia Indonesia disarankan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai dan aturan secara lebih rutin agar pemahaman karyawan dapat lebih seragam.
Selain itu, penerapan aturan perlu dilakukan secara konsisten dalam berbagai situasi. Perusahaan juga perlu membenahi beberapa aspek sistem kerja, seperti meningkatkan komunikasi antar tim, menata kembali jam kerja, dan menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, budaya kerja perusahaan diharapkan menjadi semakin kokoh, adil, dan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh karyawan. Baik, mungkin sampai sini presentasi hasil analisis budaya organisasi di PT Exempligas Indonesia dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.